Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita beribadah kepada Allah yang Esa, Allah Tritunggal, yang diterangkan oleh Rasul Petrus demikian. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan pujian, puji nama Tuhan. Dengarkanlah panggilan Allah kepada kita hari ini yang terambil dari Mazmur 100 yang berbunyi demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dalam kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, dengan menaikkan pujian pengorbananmu sempurna. Yang terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan
kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Pendeta Harti Nasli. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu, pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu, bila mana kamu kembali kepadanya. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Bersama-sama dengan gereja-Mu kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kami bersuka cita atas panggilan Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah dan melayani-Mu. Namun kami menyadari bahwasanya pertumbuhan iman kami sangatlah lambat, oleh karena kami kurang memahami apa yang difirmankan Tuhan dalam Alkitab. Kami kekurangan hikmat untuk dapat mengerti. Kami hanya meluangkan sedikit waktu untuk Tuhan setiap harinya, padahal waktu yang kami pakai untuk bersenang-senang memuaskan keinginan daging kami melampaui waktu bersama dengan Tuhan. Mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kami, mohon Tuhan mengampuni kami, bangkitkan kesadaran kami dan kerinduan kami untuk belajar firman-Mu, menyelidikinya dengan seksama dan melakukan dengan setia, agar kami bertumbuh baik itu perubahan karakter sehingga menghasilkan buah roh maupun buah lainnya, yaitu membawa jiwa-jiwa kepadamu. Berikan keberanian bagi keluarga jemaat Tuhan untuk memulai persekutuan dalam keluarga dengan mengambil kesempatan yang panjang akibat pandemi ini. Terima kasih Tuhan, satu saja orang saleh dalam keluarga yang Tuhan berikan, pasti Tuhan bekerja dengan dahsyat yang membuat keluarga dapat bersekutu bersama-sama. Inilah pengakuan kami atas kesalahan dan kelalaian kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Kami mengaku di hadapan Bapa karena Kristus yang menjadi pengantara kami. Di dalam nama Putra Tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohon pengampunan. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sampaikan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya
yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan satu dengan yang lainnya dan saling mengampuni, serta turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat 6-9. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad dan zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah,
Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk masuk lebih jauh di dalam ibadah kita pagi hari ini. Terlebih dahulu saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa, mohon pertolongan Allah Roh Kudus atas kita masing-masing. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah di dalam sorga, kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus supaya waktu yang singkat ini sungguh-sungguh memberikan manfaat agar kami dapat mengerti, memahami, dan bagaimana seluruh perilaku kami sungguh dipengaruhi dan kuasai oleh ajaran firman Tuhan. Kami memerlukan karya Roh Kudus atas kami, menerangi batin kami, membuat kami bersukacita ketika berjumpa dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, tolonglah kami sekalian umat-Mu yang pagi hari ini beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari surat 1 Petrus pasalnya yang kelima. Kita akan membaca pasal terakhir dalam surat 1 Petrus ini. Mari saya tetap mengundang Bapak Ibu saudara, termasuk anak-anak remaja dan pemuda, untuk membuka Alkitab bukunya. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu saudara yang memperhatikan dengan seksama setiap perkataan-perkataan Allah. Tetapi kata Tuhan, yang paling berbahagia adalah mereka yang dituntun oleh Roh, dituntun oleh firman Tuhan. Penderitaan yang paling berat atas tubuh dan jiwa manusia sudah ditanggung dengan sempurna, dengan lengkap, lunas oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kegentaran, kedahsyatan, kekhawatiran yang terdahsyat
sudah dipikul oleh Tuhan Yesus ketika ia ada di Taman Getsemani. Dan ketika ia berdoa, Lukas mencatat betapa hatinya seperti mau mati rasanya, dan keringatnya menetes, warnanya merah seperti darah. Saudara, kalau ngomong penderitaan saya dan Bapak Ibu Saudara, maka bukanlah yang terberat. Kalau ngomong pergumulan, kekhawatiran, ketakutan, bukanlah yang terdahsyat. Sebab yang terberat dan terdahsyat sudah dipikul dan ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, memang kalau ngomong penderitaan bukanlah hal yang ideal untuk kita kejar atau kita hindari, atau kalaupun diterima dengan pasif. Bukan demikian, saudara. Sebab ketika kita ngomong penderitaan, sebenarnya kita ngomong berurusan dengan realita kehidupan kekristenan sehari-hari. Dan di dalam penderitaan itu Allah sedang menetapkan tujuannya untuk kita. Bagaimana kita sampai pada tujuan Allah melalui penderitaan. Nah, pada hari ini saudara, kita mengakhiri surat 1 Petrus pasal yang kelima. Dan kalau kita perhatikan dari seluruh surat Petrus ini, sebenarnya Allah mau mengajarkan kepada umatnya dari zaman dulu sampai sekarang, yaitu supaya mereka yang percaya siap menderita bagi Kristus. Sekali lagi saudara ya, kalau kita baca di sana, maka kita sedang diajar siap menderita bagi Kristus. Siapapun yang percaya kepada Kristus, gerejanya, persekutuan orang-orang kudusnya. Tetapi gereja di sini bukan gedung loh saudara, tapi orang-orangnya. Mengapa demikian? Karena gereja itu identik dengan penderitaan. Masih ingatkah saudara ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi muridnya? Salah satunya berkata memikul salib. Saudara, penderitaan yang dialami gereja bukanlah hal yang luar biasa. Sekali lagi, bukan yang luar biasa, karena itu sudah biasa dan sudah ditetapkan. Berkata begini dalam surat Petrus, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Mungkin terjemahan lain membantu kita untuk lebih memahami secara sederhana. Apabila kelak saudara mengalami cobaan-cobaan yang hebat, sebab yang akan menimpa saudara bukanlah sesuatu yang aneh atau luar biasa. Itu sudah ditetapkan. Mengapa? Identiko penderitaan itu dengan gereja, penderitaan itu dengan tubuh Kristus. Sebab Kristus sudah menderita bagi kita. Karena itu mari kita pelajari, bukan untuk menghindari penderitaan itu, bukan juga untuk lari atau melepaskan tanggung jawab, bukan. Justru mari kita pelajari apa maksudnya Tuhan dengan penderitaan itu yang dikatakan biasa, bukan luar biasa. Karena yang luar biasa sudah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata begini saudara, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Artinya, ketika saudara menderita sesaat, karena di dalam dunia ini kan kita memang musafir, memang pendatang, disebut sesaat, karena waktu kita memang sementara. Allah kita yang penuh kebaikan akan memberikan kemuliaannya yang kekal kepada saudara melalui Kristus. Ia sendiri akan datang dan mengangkat saudara, menegakkan serta menjadikan saudara lebih kuat daripada sebelumnya. Itu tujuan Allah. Mengapa Allah mengajarkan dan mengundang kita yang percaya kepada Kristus siap untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara sekalian, surat 1 Petrus ini ditujukan pada gereja. Gereja bukan gedung saudara, tapi gereja adalah persekutuan orang-orang kudus. Dicatat begini di dalam pasal 1 ayat yang pertama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus,
kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Orang pendatang ini siapa? Maka kita menemukan dalam terjemahan lain yang dimaksud adalah begini saudara, kepada orang-orang Kristen bangsa Yahudi yang terusir dari Yerusalem. Tahukah saudara mengapa mereka terusir? Karena mengakui Yesus adalah Tuhan. Siapa yang mengusir? Orang Yahudi yang menolak Yesus. Jadi mereka tersebar di wilayah Roma. Karena memang pada waktu itu bangsa Israel, orang Yahudi sedang dikuasai oleh pemerintahan Roma. Jadi tersebar. Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia itu wilayah Roma. Mereka tersebar di sana saudara. Jadi ini yang dimaksud gereja tadi. Persekutuan orang kudus itu ini. Saudara, jangan pernah membayangkan kalau ngomong gereja zaman itu punya gedung, ada hamba Tuhannya, ada pengurusnya, ada majelisnya, ada programnya, punya aula, punya aset. Oh, jauh saudara, jauh. Jadi kalau ngomong gereja betul-betul orangnya yang bersekutu, orangnya yang berkomunitas rohani. Tidak punya apa-apa loh, mereka diusir kok dari Yerusalem. Mereka tersebar di wilayah Roma. Apakah enak? Apakah nyaman hidup di dalam perantauan? Saudara, barangkali kalau zaman sekarang enak karena untuk menambah penghasilan. Tetapi kalau zaman ini, zaman Alkitab, mereka yang perantauan, waduh saudara, mereka sungguh menderita. Apa saja yang mereka alami di dalam perantauan? Saudara, kalau kita perhatikan sejarahnya, surat 1 Petrus ini ditulis tahun 63 akhir 63 Masehi untuk mempersiapkan supaya orang-orang yang mengalami penderitaan tidak murtad, tidak meninggalkan imannya, tetapi tetap teguh. Teguh sampai akhir percaya pada Kristus. Dan benar saudara, setahun kemudian sekitar tanggal 18 Juli tahun 64 Masehi, kota Roma terbakar. Semua orang sudah tahu, bahkan ada sejarawan yang mencatat siapa yang membakar, kaisarnya sendiri, Nero. Apa tujuannya? Karena mau membangun kota Roma yang baru. Tetapi namanya pemerintahan perlu tumbal untuk menunjukkan kepada warga bahwa ada orang-orang jahat yang membakar Roma. Saudara, kebakarannya bukan 1-2 hari loh, 39 hari. Bayangkan, luar biasa. Ada kota yang halus sama sekali musnah, 3 kota. 7 rusak berat, sisa 4 dari 14. Siapa yang jadi tumbal? Ya orang-orang Kristen tadi, orang Yahudi yang lari dari Yerusalem, yang terusir dari Yerusalem, jadi tumbal. Sangat kejam, sangat keji mereka diperlakukan, ditangkaplah mereka. Gimana caranya mereka dijadikan tumbal? Yang pertama saudara, ada sejarah yang mencatat bahwa mereka dikasih baju binatang, bukan yang sudah kering tapi basah, lalu dilepaskan dalam gelanggang. Anjing-anjing penjaga akan mengejar mereka, mencabik-cabik seluruh badannya, dan akhirnya mati dengan keadaan yang sangat mengerikan. Sementara yang lain dijadikan obor, dijadikan oncor, mereka jadi tontonan. Luar biasa dampaknya, menimbulkan ketakutan yang amat sangat. Apakah cukup saudara? Ternyata belum. Orang Yahudi sendiri yang menolak Yesus, justru mereka kerjasama dengan pemerintah Roma. Mereka memberikan stempel bagi orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen sebagai pengkhianat, dan mereka dituduh mau makar. Makar gimana? Mereka dalam keadaan menderita. Saudara, kalau dulu sebelum percaya Yesus, mereka menyembah kaisar, mereka membawa persembahan kepada kaisar. Sekarang, setelah percaya Yesus adalah Tuhan, mereka tidak mau lagi menyembah kepada kaisar, tidak lagi membawa persembahan kepada kaisar.
Itu sebabnya mereka dituduh makar. Makin sulit, makin susah yang mereka alami di perantauan, sehingga mereka berpindah-pindah, menjauhi pengejaran, menjauhi penggerebekan terhadap kumpulan mereka, terhadap komunitas mereka. Seperti ini loh gereja yang dimaksud oleh surat 1 Petrus ini. Gereja yang dimaksud ada benar-benar kumpulan orang-orang percaya. Yang membuat mereka kuat adalah komunitas ini yang saling menguatkan. Komunitas ini yang benar-benar kuat, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka benar-benar dalam satu persekutuan yang kuat, yang saling menguatkan agar jangan seorang pun yang murtad dan meninggalkan imannya. Tetapi justru mereka berpegang teguh kepada imannya, iman kepada Tuhan Yesus. Saudara, di mana hubungannya kesediaan menderita dengan perintah gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu? Saudara bisa menemukannya? Ngomong soal gembalakanlah, kita langsung saat ini berpikiran selalu pendeta. Zaman itu bukan, saudara. Imam ya gembala, raja ya gembala, nabi ya gembala, pemimpin pemerintahan ya gembala, pemimpin kelompok ya gembala. Karena itu gembala ini sebenarnya pemimpin secara umum. Jadi ketika perintah gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, ya di dalam kelompoknya masing-masing. Yang di Bitinia ya Bitinia, Pontus ya Pontus, Galatia ya Galatia, Kapadokia ya Kapadokia, Asia Kecil ya Asia Kecil. Siapa sebenarnya yang diperintahkan untuk menggembalakan kawanan domba Allah ini? Saudara, kalau kita perhatikan, ketika nanti seseorang dia tahu bahwa dirinya yang ditunjuk untuk menggembalakan kawanan domba Allah ini, berarti dia harus siap menderita lebih bagi Kristus dibandingkan dengan yang lain. Jadi, siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya yang ditunjuk untuk menggembalakan? Nah, ini ngomong budayanya orang Yahudi ya, saudara. Orang Yahudi itu memegang teguh ajaran hormatilah orang tuamu. Orang tua di sini bukan hanya orang tua yang melahirkan, tapi orang yang dituakan juga. Orang yang dituakan dan orang yang tua, umurnya maksudnya. Mereka sangat menghormati. Mereka sangat paham kalau orang tua harus dihormati. Itu sudah tidak bisa disanggah lagi. Kalau konteks kita zaman sekarang harus terus diajari. Kadang anak-anak tidak tahu bagaimana cara menghormati orang tua atau orang yang dituakan. Saudara, ketika mendengar perintah gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, maka saudara sudah bisa tahu ditujukan kepada orang yang tua atau orang yang dituakan. Itu pasti. Karena tidak mungkin yang muda begini, saya aja. Enggak, saudara. Ajaran tentang etika bagaimana menghormati orang tua itu hidup di dalam segala sisinya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Yang pertama-tama dituju adalah orang tua atau yang dituakan. Artinya orang tua ini harus siap menderita lebih bagi Kristus. Jelas ya, saudara? Ini hubungannya panggilan itu dengan hubungannya menderita bagi Kristus. Apakah mereka akan menolak? Jangan saya lah, saya sudah tua, saya sudah tidak kuat, yang lain aja. Apakah mereka akan menolak demikian? Ternyata tidak, saudara. Ketika mereka ditunjuk, gembalakanlah, saya yang ditunjuk, mereka tidak akan nolak. Mengapa tidak menolak? Karena mereka kalau menolak, efeknya luas. Mereka berarti menolak dihormati, dan orang-orang muda tidak akan menghormati lagi orang tua dan yang dituakan. Kalau mereka tidak menghormati orang tua berarti menolak hukum Allah. Kalau menolak hukum Allah berarti menolak Allah. Nah, ini efeknya, saudara. Karena itu tidak pernah ada di dalam kelompok-kelompok kecil ini, komunitas orang Kristen ini, ketika perintah gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, selalu orang yang dituakan atau orang yang tua itu tahu, oh itu saya. Berarti saya harus siap menderita lebih bagi Kristus. Loh, kenapa aku menderita lebih? Saudara, ini contohnya saja. Contoh, saudara,
kalau mereka sedang mengadakan persekutuan, mereka sedang bertemu, tahu-tahu digerebek oleh pemerintah Roma. Siapa yang dicari? Siapa yang ditangkap? Saudara pasti sudah bisa menebaknya. Gembalanya, pemimpinnya. Itu pasti saudara. Tidak pernah ada gembalanya dilepaskan, dombanya ditangkap. Tidak pernah ada. Pasti pemimpinnya yang ditangkap. Nah, karena itu dikatakan tadi, hubungan penderitaan dengan Kristus, menderita bagi Kristus, untuk seorang pemimpin menderita lebih. Sehingga apa? Untuk melindungi domba-dombanya dia ditangkap. Ditangkap duluan. Seumpama saja lagi mereka sedang mengadakan pertemuan. Lalu ada yang melaporkan, "Tuan, di sana ada pertemuan orang Kristen." Digerebek. Ketika dalam perjalanan menggerebek ada kesempatan untuk melarikan diri. Saudara tahu siapa yang punya kesempatan untuk lari duluan? Ada yang tahu? Saudara, ini perlu kita tahu ya. Ketika mereka mengadakan pertemuan, mereka itu duduknya pun urut dari yang paling tua sampai muda. Yang paling depan itu yang paling tua atau yang dituakan. Sehingga yang paling belakang adalah yang paling muda. Ketika akan digerebek mereka dengar siapa yang lari. Kita langsung berpikir, wah ya yang paling muda karena dekat pintu kan, paling belakang. Ternyata tidak, saudara. Tidak lari. Karena mereka tahu dombanya tidak akan diapa-apakan. Yang ditangkap adalah gembalanya. Yang dibunuh adalah gembalanya, yang disalib adalah gembalanya, yang dijadikan sasaran anjing penjaga adalah gembalanya, dan yang dibakar jadi oncor adalah gembalanya. Sehingga apa tujuannya? Supaya kumpulan itu hancur, rusak, tercerai-berai dan menyangkal Yesus. Tetapi ajaran bahwa mereka menghormati orang tua, makanya mereka tidak lari. Saya teringat ketika Tuhan Yesus ditangkap, murid-muridnya lari. Itu sesuatu yang mengejutkan buat mereka, termasuk Petrus, saudara. Sehingga ketika Petrus menggembalakan di dalam surat ini, tidak ada seorang pun yang lari ketika gembalanya ditangkap. Saudara, mari kita bawa ajaran itu ke tengah-tengah persekutuan kita, yaitu GKT Banyuwangi. Apakah saudara yang terpilih, yang dipilih oleh Allah sebagai gembala, sebagai pemimpin atas umatnya, atas orang-orang kudusnya, saudara benar-benar telah mempersiapkan diri untuk menderita lebih bagi Kristus? Atau sebenarnya saudara berpikir, aduh kerjaanku banyak, ditambahi lagi di gereja, aduh enggak bisa. Saudara, mari balik. Percaya kepada Kristus bukan hanya sekedar percaya lalu pasif. Kita pun dipanggil untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Kita pun dimintai pertanggungan jawab yang sama karena iman kita kepadanya. Percaya Yesus berarti juga percaya bahwa kita dipanggil menderita bersama dengan Dia. Seumpama saja persekutuan atau kawanan itu tercerai-berai, karena ini nolak, itu nolak, saudara tidak kuat di dalam ajaran menerima apa yang Tuhan katakan. Seperti di zaman orang-orang Kristen ketika Rasul Petrus menulis suratnya, banyak yang menolak, ini yang menolak, itu yang menolak. Lalu persekutuan itu jadi tercerai-berai. Siapakah yang pertama-tama harus bertanggung jawab? Mereka yang menolak. Tuhan menuntut kepada mereka yang menolak. Artinya apa? Lo ngomong percaya, tapi dipercaya enggak mau. Ini yang bertolak belakang. Percaya itu segenap hati. Tuhan suruh apapun harusnya iya dan amin. Saudara, mari, memang tidak mudah, banyak yang harus dikorbankan. Dan Tuhan tidak pernah menutup-nutupi seperti itu, saudara. Tuhan membuka ini semua di hadapan kita saat ini. Orang yang dipanggil sebagai gembala, sebagai pemimpin, harus siap menderita lebih. Bukan untung,
Untungnya itu karena bersekutu dengan Kristus. Di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya. Mari saudara, siapkan diri kita. Tahun ini, 2 tahun proyek rohani pemilihan para pemimpin. Saya belum tahu siapakah yang sedang Tuhan siapkan untuk menjadi gembala bagi gerejanya, bagi umatnya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Sekarang mari kita lanjutkan. Apa hubungannya menderita bagi Kristus dengan ayat 5, 6, 7 sampai seterusnya? Kalau tadi hubungannya penderitaan bagi Kristus dengan perintah gembalakanlah, artinya berarti orang dalam satu komunitas itu memang harus siap semua jadi gembala. Harus siap. Mengapa harus siap? Kalau gembala yang paling tua ditangkap, gugur, mati, maka yang berikutnya maju. Berikutnya maju, ditangkap, mati, gugur, berikutnya maju. Jadi gereja itu seperti itu, saudara. Artinya apa? Semua harus siap, tidak ada yang tidak siap. Mengapa harus siap? Karena kita percaya kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita dengan sempurna dan lunas. Saudara, kita semua diajarkan supaya siap menderita bagi Kristus. Siap menderita bagi Kristus, karena penderitaan itu merupakan cara Allah untuk menolong kita sampai pada tujuan Allah. Tujuan Allah adalah membawa kita kepada kemuliaan yang kekal dan menjadikan kita lebih kuat dari sebelumnya. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya kesiapan menderita bagi Kristus dengan ayat 5 sampai ayat 11? Hai orang-orang muda, apa hubungannya? Nah saudara, mari kita pelajari berdasarkan runut sejarahnya. Jadi mereka memegang teguh ajaran hormatilah ayahmu dan ibumu, hormatilah orang tuamu, termasuk orang tua yang dituakan, walaupun bukan orang tua kandung. Itu pegang teguh, itu mereka terus pegang kuat dimanapun mereka berada. Dan saudara, dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang terus-menerus dihantui dengan ketakutan, penganiayaan, kesusahan, mereka selalu punya waktu untuk bersekutu, untuk berkumpul, untuk mengadakan pertemuan. Itu yang menguatkan mereka. Bukan hanya membahas soal-soal rohani, tetapi juga membahas persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi saat itu. Nah saudara, seperti yang saya katakan tadi, mereka mengadakan pertemuan. Saudara pasti sudah tahu siapa yang duduk paling depan, orang tua. Duduk berikutnya, lebih muda lagi, dan seterusnya. Itu mereka sudah terlaksana dengan teratur. Mereka sudah tahu, tidak usah sampai diteriak, duduk sana, nggak perlu. Mereka sudah mancep ajaran hormatilah orang tuamu. Duduk pun mereka sudah tahu teratur. Dari yang paling tua sampai yang paling ujung adalah yang paling muda. Seumpama lagi saudara, mereka digerebek. Yang muda bisa melarikan diri, bisa, tapi mereka tidak lari. Karena itu disebutkan hai orang-orang muda. Mereka tidak lari. Mengapa? Wujud menghormati orang yang dituakan, orang yang tua. Saudara, kalau sampai gembalanya tadi, pemimpinnya tadi ditangkap, mereka tahu kok siapa yang harus menggantikan. Orang yang berumur di bawahnya. Dan seterusnya. Artinya semua harus siap menjadi gembala untuk menggembalakan kelompoknya itu. Saudara, saya jadi ingat ketika Tuhan Yesus ditangkap, murid-muridnya melarikan diri semua. Petrus salah satunya. Dan sekarang Petrus mengajarkan kepada jemaat yang tersebar itu jangan lari. Jangan lari. Justru gereja itu di situ, saudara. Gereja itu di situ, bagaimana mempraktekkan firman Tuhan, tidak cari selamatnya dewek-dewek. Saya teringat ketika masih pemuritan, ini di kelompok Bobo ya saudara. Waktu itu masih gempa di Sulawesi begitu. Saudara, kita pernah loh ibadah terus terjadi gempa. Entah waktu itu waktu puasa atau apa saya lupa. Tahukah saudara, semua semburat lari keluar. Tersisa siapa? Orang tua.
Orang tua yang tidak kuat lari. Saya tanya, kok tidak lari? Jawabannya dua, kakinya tidak kuat. Lari malah kaide-ide nantinya. Lalu saudara yang buat saya ternyuh, jawabannya begini, bobo-bobo itu saudara. Kalau lo lari, saya lari. Kalau lo tetap di sini, saya pun tetap di sini. Aduh saudara, saya yakin bobo-bobo itu tidak pernah mendengar ajaran ketika surat Petrus ini diterapkan. Tetapi mereka tahu bagaimana harus menghormati orang yang dituakan atau orang tua. Saudara, tidak benar kalau dalam keadaan seperti itu hamba Tuhan yang lari duluan paling kenceng, ya tidak benar. Berarti dia tidak melayani Kristus. Saudara, mari kita pelajari bersama-sama. Balik pada komunitas orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar tadi, yang menderita tadi. Karena itu di dalam terjemahan lama dicatat begini saudara. Sekali lagi, hai kamu orang muda, hendaklah kamu tunduk kepada ketua-ketua itu. Pemimpinnya ngomong apa? Dombanya nurut. Gembalanya ngomong apa? Yang dipimpin nurut. Saudara, ini hubungannya. Hubungan menderitanya di mana? Karena ketika gembala ini nanti ditangkap, dihukum, dibakar, disalib, dianiaya, bahkan dijadikan sasaran anjing penjaga, maka orang di bawahnya, usia di bawahnya, itu pasti yang menggantikan. Dan tidak ini, aduh jangan saya takut. Enggak saudara, mereka disiapkan semua untuk menjadi gembala. Gereja punya pola yang sama sebenarnya sampai hari ini. Mereka diajar tapi juga lihat contoh. Bagaimana gembala saya, pemimpin saya saat ini? Apakah masing-masing menyelamatkan diri? Ataukah benar-benar bersedia menderita lebih bagi Kristus? Kalau saudara menderita lebih bagi Kristus, disaksikan oleh generasi berikutnya, maka saudara sedang membentuk orang-orang yang setia, yang bersiap diri untuk menderita bagi Kristus. Tidak bisa saudara gini, jangan lihat saya lah, saya kan baru belajar, walaupun saya pemimpin kan ya jangan dilihat semua. Tidak bisa, satu paket saudara, satu paket. Ucapan kita, tindakan kita, contoh kita yang dituakan atau orang tua itu di dalam memimpin persekutuan, itu akan dicontoh oleh generasi berikutnya. Dulu, nah ini polanya udah, dulu belum tentu yang dulu itu benar. Karena itu mari kita dijadikan gereja yang terus diperbarui. Saudara, kalau ingin tahu bagaimana GKT saat ini, kalau ingin tahu GKT Banyuwangi ke depannya, berjalan ke depannya, mari kita tata seperti ajaran firman ini. Hai orang-orang muda, artinya apa? Siap juga sebagai pemimpin, siap juga sebagai gembala, siap untuk menderita lebih bagi Kristus. Karena engkau mengaku Yesus adalah Tuhanmu, engkau juga dipanggil untuk menderita bagi Dia. Jadi tidak ada alasan saya sibuk. Tidak saudara, orang percaya itu siap. Kapanpun Tuhan panggil siap. Karena semua sudah disiapkan untuk menderita bagi Dia. Kapanpun Tuhan panggil, apakah saudara siap? Karena orang yang mengaku percaya Yesus, orang itu juga dipanggil untuk menderita bagi Dia. Kita selalu diajar, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Benarkah percaya sampai di dalam hati, atau percaya hanya sebatas mulut? Jika saudara percaya sampai di dalam hati, maka saudara tahu, siap tidak siap harus siap untuk menderita bagi Dia. Bahkan kapanpun giliran kita pun mempersiapkan diri. Saudara, penderitaan memang bukan untuk dicari, bukan juga untuk dikejar-kejar, bukan juga untuk dihindari, bukan juga untuk disikapi secara pasif. Karena melalui penderitaan, Allah sedang menuntun kita pada maksudnya, pada tujuannya, yaitu kita dibawa pada kemuliaan yang kekal dan kita dijadikan lebih kuat dari sebelumnya.
Mari kita mantapkan hati untuk bersatu dengan Kristus, bersatu dengan penderitaannya, bersatu dengan kematiannya, dan bersatu dengan kebangkitannya. Tuhan berkata, orang yang percaya kepadaku, ia juga dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang tua. Dua-duanya dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, sukacita tak terkira ketika kami diperkenankan untuk bertemu dengan firman-Mu yang kudus dan kekal itu. Bahkan ketika Roh Kudus menerangkan makna yang menjadi firman itu bagi kami di masa kini, yang tidak lepas dari konteks sejarah pada masa lalu. Hamba berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong seluruh jemaat GKT Banyuwangi untuk benar-benar percaya dan memberi diri siap menderita bagi Kristus dalam pelayanan sebagai pemimpin atau gembala bagi gerejamu. Sebab panggilan agar siap menderita bagi Kristus berlaku untuk semua orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, berikanlah kegerakan oleh Roh Kudus agar setelah mendengar firman ini, masing-masing keluarga berdialog mengenai firman itu dan merefleksikan bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku. Terima kasih Tuhan. Mohon Tuhan memberikan kesempatan bagi jemaat-Mu untuk menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 100 ayat 4 berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Mari kita membawa persembahan kepada Tuhan Allah kita dengan menaikkan pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena Tuhan telah mengajarkan pola hidup kepada kami melalui liturgi yang berpusat pada pengajaran firman, termasuk ketika kami membawa persembahan kepada Allah. Ketika seseorang sudah menerima korban Kristus yang menyelamatkan, maka ia pasti akan mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ajaran ini memastikan bahwa apapun yang kami miliki adalah milik-Mu. Maka sekarang ya Tuhan, kami membawa sebagian dari apa yang telah Tuhan berikan untuk kami bawa sebagai persembahan kami. Jauhkanlah daripada kami hati yang jahat ketika kami membawa persembahan ini, sebab bukan pada persembahannya Tuhan disenangkan, tetapi pada hati yang percaya dan menghormati-Mu sebagai Allah yang esa, Allah yang kekal dan berdaulat, yang menyenangkan diri-Mu. Kuduskanlah umat-Mu Tuhan, kuduskanlah persembahan ini. Kami rindu gereja-Mu berkembang dan setiap orang menjadi giat bagi kerajaan Allah di bumi ini. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu pekerjaan 2 tahunan bagi gereja Tuhan, yaitu pemilihan majelis. Memang tidak dapat disangkal banyak yang pesimis, namun hati kami percaya akan pemeliharaan-Mu terhadap gereja-Mu, di mana setiap orang telah dipanggil untuk siap menderita bagi Kristus. Kiranya Roh Kudus membuka wawasan kami, pandangan kami seluas-luasnya, seperti Tuhan telah memandang kami sekalian, dan dapat menjadikan apa saja untuk dapat melayani-Mu. Sebelum kami melakukan segala sesuatu, termasuk merancang segala sesuatu, kami mau Roh Kudus yang berkarya terlebih dahulu di dalam kami. Mohon Roh Kudus juga terus mengawal dan menolong proses kependetaan penginjil Yafet. Demikian juga menolong Ican dan Hilda dalam mempersiapkan pemberkatan nikah kudusnya, termasuk ketika kami menyerahkan saudara-saudara yang akan menerima baptisan atau sidi di bulan Februari. Tuhan, tolonglah mereka semua agar tidak menjadi Kristen hanya legalisme. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Minggu 24 Januari 2021. Jadwal kegiatan sepekan dapat dilihat di grup WhatsApp GKT Banyuwangi. Ibadah online setiap hari Minggu pukul 8 WIB di YouTube GKT Banyuwangi. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan. Mari mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus yang berlangsung pada 7 Februari 2021. Mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dengan menaikkan doksologi. Setelah berkat oleh Pendeta Hartinasli, kita naikkan Amin Song. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa, Allah sumber berkat dan sumber kurnia. Kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Akhirnya, saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin,
ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.